Dua tersangka bandar narkoba ditembak mati. Sembilan penumpang gelap diamankan ke Syah Bandaran Sibolga. Pemkab Simalungun sediakan tempat isolasi bagi pendatang dan TKI. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Polres Pelabuhan Belawan memusnahkan 2,8 kg narkotika jenis sabu dan ribuan butir ekstasi milik 7 tersangka jaringan Aceh. Dalam penangkapan ke-7 tersangka, 2 diantaranya tewas ditembak petugas. Sebelum dimusnahkan narkotika jenis sabu, pil ekstasi serta ganja yang sebelumnya disita dari sindikat narkotika ini terlebih dahulu diuji keasliannya oleh tim laboratorium forensik. Pengujian dilakukan untuk memastikan apakah barang bukti yang disita dari para tersangka benar-benar merupakan narkotika. Pengujian barang bukti ini sendiri dilakukan di hadapan 5 tersangka yang belum lama ini ditangkap pihak kepolisian dari beberapa tempat di kota Medan. Dalam operasi tersebut, 7 tersangka ditangkap, 2 orang tersangka terpaksa ditembak mati karena melawan petugas. Pemusnahan barang bukti ini sendiri dilakukan dengan cara dibakar dan diblender. Polisi juga menyisakan sebagian kecil dari barang haram tersebut untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Memang kita musnahkan karena ini barang bukti sesuai aturan bisa dimusnahkan. Jadi memang karena sudah mendesak waktunya, ini sudah tersangka, sudah P22, akan dikirim ke jaksa. Kita selampirkan berita acara pemusnahannya untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti yang sudah dimusnahkan. Oh, ini tersangkanya pemain lama atau gimana? Ya, tersangkanya juga memang selama ini pemain berulang kali, tapi ini memang baru tertangkap yang besar. Untuk memutus mata rantai jaringan narkoba, Polres Pelabuhan Belawan terus berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara dan BNN Sumatera Utara untuk menjaga perairan Belawan dan perbatasan Medan Aceh yang menjadi salah satu pintu masuk narkoba. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kesyah Bandaran Pelabuhan Sibolga mengamankan 9 penumpang gelap yang baru tiba di Pelabuhan Pelindo Sibolga dari Kepulauan Nias, Gunung Sitoli. Sembilan orang tersebut diketahui sebagai penumpang gelap setelah pihak pelabuhan melakukan pemeriksaan terhadap kapal Wira Glory yang baru tiba di Sibolga. Pasalnya, sejak 24 April 2020, otoritas pelabuhan telah menghentikan operasional pengangkutan orang di masa pandemi COVID-19. Sebagian penumpang gelap mengaku sebagai kernet dari angkutan ekspedisi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, mereka tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Kepala Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Sibolga Agustia Waruwu menyampaikan, terhadap ke-9 orang tersebut dilakukan penindakan dengan membuat surat pernyataan bermaterai. Kapal Wira Ononiha dengan Wira Prime. Jadi nanti diamankan dari dalam truk atau dari penumpang kapal memang? Mereka penumpang kapal, tetapi waktu mau keluar mereka menumpang di atas truk seakan-akan mereka kernet. Sementara tidak. Berapa jumlah mereka semua, Bu? Ada tadi 9 orang. 9 orang. Sementara itu, General Manager Kapal Angkut Wirajaya Logitama menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui 9 orang tersebut sebagai penumpang, namun pengakuan sebagai kernet angkutan ekspedisi. Jadi WJL sendiri, pelaku pengelola kapal tidak mengetahui keberadaan mereka sudah naik di atas kapal gitu, Bang? Tidak. Pokoknya petugas kita yang ada di pintu Ramdor, mereka tahu ini adalah kernet dari supir A. Pengakuan begitu. Jadi, Ya, kita begini, sampai detik ini, sampai kapal berlayar, kita tidak tahu mereka adalah penumpang.
Baharudin Simanullang melaporkan untuk Eva Rina TV. Warga yang tinggal di Jalan Gelas Medan, Sumatera Utara terlibat adu jotos dengan pengawas proyek apartemen. Warga memprotes karena proyek tersebut merusak rumah warga. Inilah video amatir detik-detik terjadinya bentrokan dan baku hantam antara warga Jalan Gelas Medan dengan pengawas proyek pembangunan apartemen. Kericuhan bermula dari warga yang menghadang dan menolak mobil molen pembawa semen untuk beroperasi di proyek tersebut. Pasalnya, hilir mudik alat berat di proyek ini membuat jalan rusak dan berdebu. Selain itu, tidak sedikit rumah warga yang retak akibat dampak dari pembangunan apartemen. Kiki Silitonga, warga yang terlibat bentrok dengan petugas proyek, mengatakan pihak warga sudah berkali-kali aksi di lokasi pembangunan ini, namun belum ada solusi baik dari pihak proyek. Pada saat terjadi kericuan itu, Bang, saya dari rumah datang ke sini, Bang. Ketepatan saya berhenti di Jalan Gelas ini. Ada berapa dari pekerja di dalam yang saya tidak kenal langsung menarik saya, mencekik saya, dan langsung mencekik leher saya. Udah situ saya melakukan perlawanan, Bang, dalam arti kata meronta dan untuk melepaskan diri dari cekik mereka. Dan saya lari ke molen, membuka pintu molen dengan mengatakan kepada supir molen, "Pak, tolong pergi aja, ini warga sama jadi ribut, Pak." Satu, masalahnya jalan ini kan, Bang, kapasitasnya hanya 5 ton. Sementara molen 12 ton. Kami minta izin dari Lantas dan izin jalan dari Disub. Apa boleh molen berjalan di jalan di kapasitas 5 ton bisa masuk 11 ton gitu, Pak. Namun mereka dari pihak molen tidak ada memberi surat jalan dari Lantas dan Dinas Perhubungan, Pak. Pasca kericuhan yang terjadi, aktivitas proyek dihentikan sementara. Tidak ada satupun pekerja dan pengawas proyek yang terlihat di lokasi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pohon tumbang nyaris timpa pengendara motor. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Sibolga pada Selasa malam mengakibatkan pohon besar di Jalan Diponegoro, kota Sibolga tumbang dan nyaris menimpa pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Tumbangnya pohon besar tersebut sempat menutup akses jalan di Jalan Diponegoro. Akibatnya arus kendaraan yang akan melintas di lokasi kejadian terpaksa berbalik arah. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi pohon tumbang tersebut dengan memotong menggunakan gergaji mesin. Selama 2 jam, petugas mengevakuasi pohon tumbang dari badan jalan. Menurut Kepala Lingkungan setempat, tumbangnya pohon besar setelah diterjang angin kencang disertai hujan. Bahkan, nyaris pula menimpa pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi kejadian. Kejadian sekitar jam 9 lewat 10 informasi dari masyarakat dan mengakibatkan akses jalan macet. Menurut informasi BMKG Kota Sibolga, cuaca ekstrim diprediksi akan terus menerjang Kota Sibolga untuk sepekan ke depan. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati. Baharudin Simanullang melaporkan untuk Eva Rina TV. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara hingga kini berangsur surut. Banjir tersebut disebabkan meluapnya Sungai Barumun usai diguyur hujan lebat. Sejumlah titik di kawasan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, terendam banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Barumun usai diguyur hujan lebat sejak Minggu kemarin.
Adapun titik lokasi yang terendam yakni Desa Pagaran Tonga, Dusun Sungai Rodang, Dusun Surodingin, serta Desa Huta Baru dan Desa Langkimat. Puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian di atas lutut orang dewasa sekitar 60 cm. Selain itu banjir juga merendam sebuah sekolah dasar, rumah ibadah, serta jalan menuju Kecamatan Simangambat ikut terendam. Berada di dekat Sungai Barumun, Kecamatan Simangambat merupakan daerah yang rawan terkena banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan, puluhan rumah warga di Desa Pagaran Tongan, Dusun Sungai Rodang, terendam banjir. Sebanyak 35 kepala keluarga yang terkena banjir dan sampai saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pimpinan terkait tentang bantuan logistik yang akan diturunkan untuk membantu para korban. Kalau di daerah Simangambat itu satu titik di jalan umum menuju ke Simangambat. Itu di jembatan Sungai Barumun sebelum Simangambat. Lalu satu titik lagi di Desa Pagaran Tonga, Dusun Sungai Rodang. Nah, di sini ada 35 kakak di Dusun Sungai Rodang ini. Jadi Pak, untuk penanganan sementara Pak, udah gimana Pak? Kelihatan air sudah surut kira-kira 30 cm. Jadi Pak, untuk bantuan untuk masyarakat? Nanti kita laporkan kepada pimpinan untuk bantuan mungkin logistik, akan kita usulkan kepada pimpinan untuk bantuan logistik dalam bentuk beras dan gula dari permintaan masyarakat. Hingga saat ini sejumlah warga yang berada di beberapa desa tersebut masih berjaga-jaga dan mengantisipasi banjir susulan. Sebagian warga yang terdampak memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga miliknya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun saat ini warga tidak bisa beraktivitas untuk bekerja. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Dua oknum wartawan terjaring operasi tangkap tangan oleh tim Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Diduga kedua oknum ini melakukan pemerasan di salah satu perkebunan di Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedakai. Adapun barang bukti sejumlah uang senilai 30 juta rupiah. Kedua pelaku yang diamankan petugas berinisial MH, warga Jalan Rakuta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kota Pematang Siantar, bersama rekannya berinisial SW, warga Desa Dolok Maringgir 1, Kecamatan Dolok Batu Nagar, Kabupaten Simalungun. Kedua pelaku diamankan di kantor perkebunan setelah selesai meminta sejumlah uang kepada pihak perkebunan. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, AKP Ramadhani kepada wartawan mengatakan, sebelum dilakukan penangkapan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari korban bahwa dua oknum wartawan tersebut telah melakukan penekanan dan pengancaman terhadap para manajer perkebunan Gunung Pamela, Gunung Para, dan manajer Silau Dunia. Pelaku meminta uang sejumlah 15 juta rupiah kepada korban. Merasa takut untuk diberitakan oleh pelaku, akhirnya korban menyerahkan uang tersebut. Setelah dilakukan penyerahan, kedua pelaku langsung ditangkap Satreskrim Polres Tebing Tinggi dengan barang bukti uang sebesar 30 juta rupiah dan 4 unit handphone. Pada hari Senin, tanggal 27 2010 sekitar pukul 9. Namun sebelumnya 2 minggu yang lalu kita sudah mendapat kabar bahwasanya ada dua oknum wartawan atas nama SW dan MH sering melakukan penekanan atau mengancam kepada para manajer yang ada di distrik Sergei, yakni manajer dari Gunung Para, Pamela, dan Silau Dunia, akan mengancam memberitakan kepada mereka sehubungan dengan kinerja dari PTP khususnya di 3 kebun tersebut. Oleh pihak PTP, karena rasa takutnya akan diberitakan yang aneh-aneh, kemudian mereka menghubungi kepada kita menceritakan kronologis bahwasanya ada oknum wartawan yang akan memeras mereka.
Atas perbuatannya kini kedua pelaku dijerat dengan pasal 368 ayat 1 Junto 556 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Alex Garinggi melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih di Sumut hari ini. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari warga pendatang atau para perantau dan TKI, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menyiapkan tempat isolasi mandiri yang berlokasi di lahan aset pemerintah daerah di Batu 20, Kecamatan Panombean Pane. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 saat ini telah mempersiapkan tempat isolasi mandiri bagi warga pendatang atau warga yang memaksakan diri untuk mudik, khususnya bagi para perantau dan TKI. Tempat isolasi ini dibangun di lahan aset pemerintah daerah yang berlokasi di Batu 20, Kecamatan Panombean Pane. Mengingat lokasi ini dianggap cocok karena berada cukup jauh dari lingkungan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pemantauan kondisi kesehatan bagi para pendatang atau TKI sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Bupati Simalungun JR Saragih melalui Humas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Akmal Siregar mengatakan, sebanyak 17 ruang isolasi mandiri dengan kapasitas 200 tempat tidur telah disiapkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Simalungun mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melapor atas kesadaran sendiri jika masuk ke Simalungun dari suatu daerah atau negara yang sedang dilanda pandemi virus corona. Dapat kami sampaikan terkait penyiapan sarana isolasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, tepatnya di Batu 20. Ini merupakan lahan pemerintah Kabupaten Simalungun. Ini memang tempatnya secara ideal memang sangat baik. Pertimbangannya, satu, itu di lahan pemerintah. Yang kedua, tempat ini jauh dari pemukiman masyarakat. Dapat terpantau keluar masuknya orang karena ini memang dalam lingkup kawasan tadinya perkantoran dan sekolah. Dapat kami sampaikan, ruang isolasi ini disiapkan menampung sampai dengan maksimal 200 bed atau 200 tempat tidur. Pemerintah daerah juga meminta kepala desa atau pangulu, lurah maupun kepala dusun untuk ikut memantau dan melaporkan pendatang baru di wilayahnya, sehingga memudahkan pemerintah dalam penanganannya. Dosi Sumarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemberian bantuan sembako dari pemerintah kepada warga kurang mampu untuk menghadapi wabah COVID-19 dikeluhkan masyarakat Deli Serdang. Puluhan warga miskin termasuk kaum duafa tidak mendapatkan bantuan paket sembako yang disalurkan melalui kepala lingkungan. Warga Dusun 2 Pasar 7 Desa Tandam Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengeluhkan kepemimpinan kepala lingkungan dan kepala desa mereka akibat tidak adilnya penyaluran bantuan sembako untuk menghadapi virus COVID-19. Warga Pasar 7 masuk dalam kategori miskin yang hidup di rumah sederhana dengan jumlah keluarga mencapai 8 orang dan satu keluarga terdiri dari 3 orang duafa tidak mendapatkan bantuan sembako. Sementara warga lain yang hidup lebih berkecukupan mendapatkan paket sembako yang diserahkan kepala lingkungan setempat. Saini yang hidup bersama kedua saudaranya warga Pasar 7 mengaku sebulan sebelumnya sudah didata kepala lingkungan dan dimintai fotokopi kartu keluarga, namun tidak mendapatkan bantuan sembako.
Demikian juga keluarga kurang mampu lainnya yang terdiri dari 8 orang anggota keluarga. Meski sudah menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan sudah didata kepala lingkungan, namun tidak mendapat bantuan sembako. Dapat nggak tadi bantuan nanti pemerintah untuk? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Tapi kondisi begini. Nggak tahu Pak, kami disuruh kumpul kakak, udah dikasih tapi nggak dapat sama sekali. Udah didata ya? Udah. Menurut tokoh masyarakat setempat, lingkungan 7 Dusun 2 Desa Tandam Hilir 1 terdiri dari lebih 250 kepala keluarga. Namun, hanya sekitar 40 kepala keluarga yang menerima bantuan, padahal banyak warga yang layak belum mendapat bantuan. Rasa pembagian ini ada yang janggal, Pak. Karena mereka berpanduan katanya dengan kuota, sedangkan semua di sini masyarakat sudah dikumpuli kakak. Dan kami merasa kami kayak ada pembodohan di sini, dalam arti kami merasa pembagian ini kayak kami orang Pasar 7 ini dianak bawangkan. Warga berharap pemerintah Kecamatan Hamparan Perak mengawasi ketat pemberian paket sembako karena pembagian sembako tidak tepat sasaran dan tidak mencerminkan keadilan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.